Halo anak-anak sekolah minggu, khususnya anak sekolah minggu GKI Cimahi kelas besar. Kita ketemu lagi di ibadah online. Nah, anak-anak seperti biasa kita mau puji nama Tuhan dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan yang masih secara virtual ya. Wah, Ibu udah kangen nih sama anak-anak. Udah lama ya kita nggak ketemu. Tapi kita mau tetap bersyukur walaupun kita masih di rumah masing-masing, nggak bisa kemana-mana. Tapi kita masih boleh ibadah sama-sama. Nah, bulan Oktober ini biasanya di GKI khususnya ya, ada acara yang namanya acara bulan keluarga. Cuman bulan keluarganya kita sama, masih nggak bisa ketemu. Jadi acara bulan keluarga itu ada, anak-anak boleh ajak papa mamahnya tuh untuk ikut di acara bulan keluarga secara virtual kayak HUT kemarin. Jadi kirimin rekaman, nah terus nanti dilombainnya secara virtual gitu. Nah, untuk menyambut bulan keluarga, Ibu mau ajak anak-anak nyanyi satu lagu sebagai lagu pembukaan hari ini ya. Lagunya Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan, karena kita mau saling mengasihi semua ya. Yuk. Bagaimana aku dapat mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, aku hendak mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ulangi lagi. Karena aku dapat mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, aku hendak mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah lagi Tuhan, bersama teman-teman kami, bersama guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami senantiasa mau bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar lagi firman-Mu, kami mau memuji nama-Mu, biarlah Engkau yang berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pujian selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Lilis. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Lilis. Nah, anak-anak biasa suka berjanji nggak sama teman-teman? Atau sama siapapun juga? Sama orang tua, sama kakak, sama adik, tentunya suka ya. Nah, janjinya suka ditepati nggak? Nah, janjinya harus ditepati ya. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Janji Yang Manis ya.
yang manis kau tak kulupakan. Tak terombang-ambing lagi jiwaku, walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, ya. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Tidak akan ku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu firman terlebih dahulu. Bu Siska, Bu Siska, Bu Siska. Ada Bu Lilis. Ya. Lagi apa? Ini saya lagi nunggu temen, tapi diteleponin dari tadi. Dia nggak nyaut-nyaut nih, nggak ngangkat teleponnya. Lupa atau macet atau kenapa ya? Bu Lilis kenapa kesini? Sama, nunggu temen juga. Oh, memang Dia nunggu siapa? Nunggu Bu Nur. Oh, sama dong kalau gitu. Kita sama. Ini Hey. dia nih. Ini Maaf, dia. maaf ya teman-teman, Bu Siska, Bu Lilis, maaf. Ya, Janji saya nggak tepat. Kemana Bu? Maaf ya, maafin nggak nih?
Ya harus dimaafin atuh, masa nggak dimaafin ya? Iya, harus dimaafin. Kita kan mau ngajarin yang baik-baik. Iya. Terima kasih Tuhan, aku mempunyai teman-teman yang baik sekali yang takut akan Engkau, mau mengampuni saya. Janji saya agak meleset, tapi saya menepati janji. Nah, Bu Siska, Bu Lilis, saya udah datang nih. Kita mau ngapain? Kita tuh sebetulnya mau rekaman untuk ibadah online. Oh iya, tuh anak-anaknya udah pada menunggu nunggu. kita. Iya. Oke deh. Siap, saya siap Bu Lilis, Bu Siska. Yuk, Nah, kita siap. Ya. Oke, Yuk, yuk. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh tetap beribadah ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bukalah hati, pikiran anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar anak-anak-Mu ini boleh dapat duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berbicaralah Tuhan, agar kami senantiasa dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bahan Alkitab kita hari ini adalah Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Tapi Ibu tidak akan membacakannya satu-satu. Ibu Siska, Ibu Nur, dan Ibu Lilis hanya akan menceritakannya kepada anak-anak ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Allah pernah berjanji kepada Abram untuk memberikan suatu tanah negeri. Ya, tapi Allah juga memberikan janji kepada Abram bahwa Abram akan diberikan keturunan. Keturunannya kita baca di ayat 5 ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Anak-anak bisa menghitung bintang tidak? Kita lihat ke atas. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang itu udah belum ya? 6. Udah belum ya? Belum atau sudah ya? Bingung kan? Itu cuma 5 apa 10 bintang. Kalau bintangnya kelihatan semua titik bisa dihitung. Kita lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke atas gitu ya. Bintangnya ada. Bisa dihitung? Gelap, bisa dihitung bintang? Tidak, ya. Jika engkau dapat menghitungnya. Begitu ya. Lalu kemudian ayat 6-nya, lalu percayalah Abram kepada Tuhan bahwa maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Anak-anak, kalau anak-anak diberikan suatu janji, tetapi hal itu tidak mungkin untuk dilakukan. Mustahil bagi pemikiran anak-anak. Mustahil lah bagi pemikiran kita manusia. Tapi kemudian anak-anak, oke, saya percaya. Oke, saya percaya. Oke, saya percaya. Tapi tidak mungkin. Di dalam pemikiran dan logika manusia tidak mungkin, tapi anak-anak percaya. Itu diperhitungkan suatu kebenaran. Seperti Abram, Bapak Abram sudah tua, sudah jompo, sudah nggak mungkin lagi memiliki anak, sudah kakek-kakek. Tapi Tuhan memberikan janji kepada Abram, keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan tidak dapat dihitung, seperti yang dikatakan oleh Kejadian 15 ayat 5. Dan Abram percaya di ayat 6. Lalu Abram percaya, dan itu diperhitungkan Tuhan kepada Abram sebagai suatu kebenaran. Anak-anak harus percaya apa yang dijanjikan Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Abram? Keturunannya akan seperti bintang di langit, ya.
Kalau janji Tuhan kepada anak-anak apa? Nanti kita pikirkan ya. Pikirkan sama-sama. Janji keselamatan tentu saja. Ya? Oke. Oke. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Tadi Ibu baca sampai ayat 6 ya. Coba ayat 7. Lalu firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa Abram keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Selain janji tentang keturunannya, ternyata Tuhan juga berjanji bahwa Abram akan diberikan suatu negeri. Itu tadi tanah Kanaan ya. Tapi Abram belum tahu itu tanah Kanaan ya, dari Ur Kasdim. Sebelumnya kan Abram itu sama bapaknya. Siapa bapak Abram? Ayo, Terah. Ya. Bapak Terah bersama Abram itu, bawa Abram dan Lot dan istrinya Abram itu keluar dari tanahnya ke Kanaan. Bapak Terah tuh udah tahu mau ke Kanaan, tapi nggak nyampe ke Kanaan. Dianya cuma sampai Ur Kasdim. Lalu kemudian Bapak Terah meninggal dan Abram beserta Lot beserta istrinya siapa? Yo, Ibu Sarai itu kemudian diperintahkan oleh Tuhan ke suatu negeri. Belum dikasih tahu negerinya apa. Ya. Nah, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba berumur 3 tahun, 3 tahun semuanya ya, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati." Diambilnya semuanya itu. Terus diletakkan bagian-bagian itu dipotong, satu di samping sini, satu di samping sana. Terus kemudian menjelang matahari terbenam, tertidur Abraham nyenyak, udah kecapeannya nungguin nih, udah bagi kanan, bagi kiri. Terus dia tungguin kecapean, ketiduran. Nah, lalu di ayat 13, firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri." Ibu bacakan sekali lagi. "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Jadi Abram akan dikasih suatu negeri, tapi negeri itu bukan kepunyaannya. Oh, kok aneh ya Tuhan? Kalau mau kasih negeri tuh yang belum ada yang punya, gitu ya. Jadi istilahnya Abram mau menjajah negeri orang. Aneh enggak? Enggak. Kalau kata ibu enggak aneh, suka-suka Tuhan dong. Negeri itu punya Tuhan. Ya kan? Ya enggak? Iya, suka-suka Tuhan dong. Kalau mau kasih Kanaan ke Abram dan keturunan-keturunannya. Jadi Abram harus berusaha. Nih Abram udah dikasih nih. Abram nih tanahnya. Tapi di sini masih ada orang-orang. Nah, Abram celuk. Abram di situ. Ini tanahnya. Nah, Abram harus berusaha untuk menjadikan tanah ini tanah milik kepunyaannya. Lalu kemudian setelah menjadi milik kepunyaannya, apa kata Tuhan di sini? Mereka akan diperbudak dan dianiaya. Berapa ratus tahun? 400 tahun lamanya. Kok lama ya Tuhan? Ada proses. Jadi anak-anak juga ada proses. Janji Tuhan diberikan kepada anak-anak, ada proses. Janji tentang keselamatan diberikan kepada anak-anak, ada proses. Prosesnya bagaimana, Bu? Kerjakan keselamatanmu. Kerjakan tugas keselamatanmu. Gitu ya. Bagaimana, Bu? Nih, sebelum Tuhan Yesus, nih Ibu balik nih ke Perjanjian Baru. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa katanya? Apa perintahnya? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dibaca ya. Amanat agung Tuhan dikerjakan.
dilakukan. Itu warisan Tuhan Yesus buat anak-anak untuk proses janji Tuhan. Ya. Apa janjinya? Satu tadi keturunan. Kedua janji tempat, ya, daerah akan diberikan daerah kepada Abram dan keturunannya. Ya, walaupun keturunannya belum ada nih keturunannya, belum punya anak si Abram, tapi udah dijanjiin keturunan yang banyak seperti bintang di langit, dijanjiin daerah. Ya, luar biasa Tuhan kita ya. Ibu akan lanjutkan kemudian di ayat 15 aja, langsung loncat. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tuhan janjiin anak, Tuhan janjiin daerah, tapi Tuhan juga kasih tahu kepada Abram bahwa Abram akan mati. Kemudian udah nyampe belum ya ke tanah Kanaan? Udah nyampe di Mamre, ya. Tapi belum sampai ke tanah Kanaan itu menjadi milik pusakanya keturunannya Abram, begitu ya. Ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman. Nih firmannya Tuhan nih. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Mengenai orang Kanaan, orang Yebus itu siapa sih Bu? Itu ada ceritanya nanti di ceritanya di kejadian sebelumnya. Keturunan Yebus siapa, keturunan Kanaan itu siapa, kita bisa ketahui itu dari silsilah keturunan anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Begitu anak-anak ya. Jadi apa aja nih janji Tuhan nih? Janji Tuhan kepada kita. Mana sih teman-teman ibu tadi ya? Bu Siska dan Bu Lidis. Kok ibu dibiarin sendiri nih? Nih. Ya janji Tuhan nih apa nih? Bu Siska, Bu Lilis, mana nih? Ada Bunda. Ya. Bu Siska, Bu Lilis tadi saya udah cerita nih sama anak-anak. Saya nunggu Bu Siska, Bu Lilis kemana ya? Saya sendirian. Nunggu kemana nih? Dengar kok kita di sana tadi, dengar juga Bu Nur cerita. Malah nih saya mau nanya nih. Saya dibiarin sendirian? Ya nggak apa-apa, kan Bu Nur pede. Tapi saya malah mau nanya nih. Apa nih? Kalau gitu berarti Allah tuh nggak pernah ingkar janji ya Bu Nur ya? Enggak. Sampai sekarang. Sama kita juga berlaku. Betul. Jelas dong. Betul. Sampai kita juga berlaku. Janjinya kan memberikan keturunan kepada Abram, memberikan tanah Kanaan kepada Abram, dan memberikan kemakmuran pada Abram. Asal saja nih Bu Siska, Bu Lilis, kita tidak berbelok ke kiri, tidak berbelok ke kanan, tapi lurus, taat, setia kepada Tuhan. Seperti Tuhan menepati janjinya, setia. Walaupun ya seperti kita tahu lama ya. Banget ya tadi. Lama ya janjinya ke Abram itu? Lama banget. Oh, lama banget ya. Kalau gitu kita gimana nih? Kalau kita udah berdoa, udah minta pertolongan Tuhan, kan janjinya Tuhan mau nolong. Tapi kok lama banget sih? Ada proses. Jadi kita harus gimana nih? Harus taat dan setia. Harus percaya sungguh-sungguh. Beriman. Tahu nggak sih iman itu apa sih Bu? Ayo anak-anak, iman apa yo? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Bu Siska, Bu Lilis. Kata Tuhan, kata firman Tuhan seperti itu. Jadi kita harus taat. Ini firman Tuhan yang bilang. Bukan Ibu Nur, bukan Ibu Siska, bukan Ibu Lilis. Firman Tuhan. Oke. Nah, jadi kalau gitu kalau kita berdoa
Misalkan, oh Tuhan, kami mau Engkau dengar doa kami. Apakah langsung gitu? Oh ya, saya dengar gitu. Kayaknya perlu waktu ya, perlu proses. Iya, emangnya kita mau bikin Tuhan itu jongos kita? Enggak kan? Tuhan dengerin doa aku, pokoknya mah titik. Emangnya Tuhan ke siapa? Ya, pembantu kita bukan. Yang ada juga kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau ini, boleh enggak? Kiranya Tuhan berkenan. Gitu, kalau menjadi kemuliaan buat nama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Gitu Bu, benar nggak sih Bu? Ya betul, amin. Ya. Ceritanya hari ini Bu Nur udah selesai ya? Udah Bu. Dia tinggal satu lagi yang belum. Apa tuh? Ayat hafalan. Ayat hafalan kita apa nih? Apa nih Bu Lis? Ayat hafalan kita ambil dari Kejadian 15 ayat 18. Oh ya. Udah dibuka anak-anak? Yuk kita baca sama-sama. Yuk. Kita baca alamatnya. Ulang Oh ya. ya, siap. 1, 2, 3. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu-lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah, itu ayat hafalannya Bu Nur, Bu Siska. Jadi kita ingat pada janji Tuhan kepada Abraham ya. Baiklah kalau begitu firman Tuhan sudah selesai sampai tadi Bu Siska, Bu Lis. Sekarang kita berdoa yuk. Ya. Anak-anak mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih juga Tuhan, kami mempercayai sungguh-sungguh janji Tuhan kepada Abraham, juga janji Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan Tuhan, keselamatan yang boleh kami dapatkan dari penyaliban Engkau, kematian Engkau di kayu salib. Terima kasih sungguh-sungguh Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan dari salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang waktunya kita untuk kasih persembahan. Kita mau siapin yang terbaik buat Tuhan, yang udah dikasih papa mama ya. Kita siapin atau nanti dititip ke papa mama juga untuk ditransferin, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita mau nyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, Juru Selamatku. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan Tuhan, biarlah persembahan ini adalah yang terbaik Tuhan, yang kami berikan bagi kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kalau ibadah kami sudah selesai Tuhan untuk hari ini, dan biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan Yesus, menyertai sekolah kami, menyertai juga orang tua kami, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau juga yang berikan kesehatan buat kami Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau saja yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita udah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan.
kami sudah memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Sekarang ibadah sudah selesai Tuhan. Tuhan, Engkau tetap hadir di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Bimbing selalu kami semua ya Tuhan. Dan kami dapat melakukan semua kehendak-Mu Tuhan. Tentang firman-Mu dan apapun yang Engkau kehendaki kepada anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang telah anak-anak-Mu ini dengarkan dapat menjadi pelita anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bu Siska, kita ujian udah, mendengarkan firman udah, persembahan udah, berarti ibadah kita udah selesai dong. Ya, ibadahnya sudah selesai. Anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selesailah sekolah minggu.